Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel News Politik Indonesia. Sebelum saya mereaction video yang Anda tonton saat ini, silahkan ditonton dulu video yang satu ini, karena ini merupakan video yang membuat pikiran kita terbuka, kemudian hati kita juga terbuka, yakni daripada kebodohan Anies Baswedan. Inilah videonya. Karena itu kita menawarkan kepada seluruh rakyat Indonesia, PKS menawarkan, dari Nasdem menawarkan, Demokrat menawarkan, dan kami juga menawarkan bahwa gagasan diusung, gagasan ditunjukkan. Karenanya kita mengharapkan kontestasi ke depan kita jadikan ajang adu tawaran gagasan yang terbaik untuk bangsa. Gini, kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah dah. Tapi kalau tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka kita insya Allah nyatakan siap kepada semuanya. Nah, itulah video yang Anda saksikan tadi, bahwa Anies Baswedan ini mengaku ketika adu gagasan dengan para capres yang lain, seperti Pak Ganjar, kemudian Prabowo Subianto, mungkin dia itu kalah dalam hal adu lari pagi, jogging. Namun ketika kita adu gagasan, ya mungkin akan menang gitu katanya. Dan saya lihat gagasan apa yang mau dibentuk oleh Anies Baswedan ini, kalau hanya kata-katanya itu mondar-mandir dari sana ke sini, ini kan tidak jelas ini apa gagasan Anda terkait dengan apa yang Anda ingin lakukan untuk Indonesia ini. Cobalah dipikir-pikir dulu apa yang Anda ini mau lakukan untuk Indonesia ini. Nah, kemudian yang kedua, inilah video yang menggambarkan peta konsep dari pemikiran seorang Anies Baswedan ini, yang membuat kita menjadi bingung sekali. Bingung plus sangat bodoh sekali. Kita dibuat menjadi bodoh. Inilah videonya. Pasti Anda bukan bingung juga ini. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas. Bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sinilah tadi yang saya sampaikan: kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan. Itulah tadi menggambarkan peta konsep dari berpikirnya seorang capres dari koalisi perubahan ini. Ya, cara berpikirnya juga berubah-berubah, tidak jelas ini. Ini yang membuat kita semakin yakin bahwa bentuk atau gagasan Anies Baswedan ini tidak ada. Kita bisa melihat dari segi dia berbicara yang mondar-mandir, yang ditanya apa jawabannya apa, kan ini membuat kita semakin bingung sekali. Ini lagi videonya masih banyak ini, agar para pendukung Anies Baswedan ini sadar, ini para kadron. Karena saya juga sepakat nanti di tahun 2024 itu antara kadron dan cebong itu diberhentikan. Kata-kata itu juga saya setuju agar tidak diberlakukan lagi nanti di Pilpres 2024. Kita sepakat untuk merubahnya menjadi koalisi 8 triliun disingkat menjadi drone. Oh, sama ya, sama menjadi kadrun juga, akhirnya tidak bisa bebas. Kemudian video yang Anda saksikan sekarang ini itu menggambarkan bahwa Anies ini tidak bisa menjawab ketika ditanya tentang kelompok-kelompok radikal. Lihat videonya ini, simak. Bisa dikembalikan lagi dan tidak dilarang, dan akhirnya jadi berkembang lagi. Ya. Sederhana. The best predictor
of future pattern is your past pattern. Bicara tentang masa depan, lihatlah masa lalu. Lihatlah masa lalu. Okay. Jadi ketika kemudian kita memberikan asumsi, lagi-lagi asumsi ya. Yeah. Asumsi. Asumsi itu diulang-ulang seakan itu kenyataan. Asumsi apapun lah. Asumsi apapun. Jadi kalau ini Bu Mary pakai baju merah, ya. Tapi kita semua bilang biru, apa yang terjadi? Jadi bingung. Biru. Iya kan. Bu Mary sih bingung, ini biru merah gitu. Semua orang bilangnya biru gitu. Iya. Jadi sesuatu yang itu yang saya alami. Jadi bayangkan, ini secangkir air putih. Iya. Secangkir air putih nih. Tapi kalau ada 10 orang di ruangan ini, rame-rame bilang ini air keras. Apa yang tercipta di luar sana? Ini air keras. Iya. Maka itu Narasi yang diucapkan. saya tidak mau menjawab ini air putih. Enggak. Udah pada nyobain aja. Cobain aja sendiri. Caranya apa? Saya udah kerja 5 tahun nih. Oke. Udah 5 tahun, coba dah Anda lihat sendiri dah. Iya. Terjadi tidak? Iya. Jadi, saya selalu bilang kalau Anda ditanya tentang hal yang sifatnya masa depan, jawablah dengan rekod yang dikerjakan masa lalu. Karena itulah yang paling valid. Soalnya kalau masa depan itu kita bisa ngarang kok soal masa depan. Tapi kalau masa lalu nggak bisa ngarang. Iya. Karena udah kejadian. Iya. Dan Dari video yang tadi Anda saksikan, itu saya yakinkan kepada para pendukung Anies Baswedan ini agar bisa terbuka pikirannya. Dan periode terakhir ini itu sangat jelas sekali. Karena kemarin saya tidak akan mau menyerang Anies Baswedan ini kalau tidak mengatakan melawan adu gagasan. Kalau menantang saya adu lari, jogging, saya kalah. Namun ketika kalian mengajak saya adu gagasan, ya bisa menang. Tapi saya pikirkan, gimana mau Anda nih mau adu gagasan Anies Baswedan? Kalau pidato Anda ini menjiplak karya orang, kemudian melihat representasi orang, sehingga apa yang Anda sampaikan ini menggambarkan bahwa pemikiran Anda ini tidak ada gitu. Ini kan video jiplaan yang Anda lontarkan. Ini dia videonya ini agar pendukung Anda ini bisa sadar ini videonya. Perhatikan tuh kata mimpi dengan mimpin, pemimpi dengan pemimpin. Seorang pemimpin haruslah pemimpi yang memiliki kemampuan untuk mengubah gagasan mimpi menjadi kenyataan. Itu Pak Anda. Jadi pemimpi yang mampu menerjemahkan mimpinya jadi kenyataan. Itulah pemimpin. Karena ada gagasan, ada mimpi, ada cita-cita. Satu syarat yang paling utama agar seorang itu bisa jadi pemimpin yang benar. Pak Kades ya Pak Budi. Syarat untuk jadi pemimpin yang baik adalah Anda harus jadi pemimpi yang baik. Syarat untuk jadi pemimpin yang baik, Anda harus jadi pemimpi yang baik. Kenapa? Seorang pemimpin tanpa punya mimpi, seorang pemimpin tanpa punya mimpi besar. Gimana ini? Masih ingat dengan pidato yang Anda sampaikan tadi? Lalu gagasan mana yang mau diadu ini sama para capres? Memang kalau dalam hal berbicara Anda ini sangat cerdas dalam mengatur kata-kata. Namun dalam bekerja 0%. Coba lihat program-program selama Anda di Jakarta, membuat program sumber resapan. Apa fungsinya ini sumber resapan? Mencegah banjir, tapi tidak ada hasilnya. Mengecat genteng, apa fungsinya? Sehingga banyak sekali korban dari sumber resapan ini, mulai motor yang sudah kecelakaan demi apa? Demi ini. Karena sumber resapan yang Anda buat ini kan
Pak Ganjar itu bukan hanya misal ahli dalam jogging, tapi dari segi argumentasi, kemudian dari segi cara penyampaiannya saat dideklarasikan kemarin oleh Bu Megawati, itu kita sudah bisa menilai kayak gimana kapasitas Pak Ganjar. Tanpa teks lagi, program di Jawa Tengah maju, kemudian dari petani, pupuk, itu kan banyak sekali program-program yang sudah dilaksanakan oleh Ganjar, Pak Ganjar Pranowo. Nah, sementara Anda ini mondar-mandir di sana. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini, para pendukung Anies Baswedan ini sadar dengan apa yang mereka lakukan ini, dengan apa yang mereka dukung, siapa yang mereka, karena ini menyangkut anak cucu kita nanti ke depan tentang bangsa Indonesia ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga pendukung Anies Baswedan sadar. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.